Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidhi Febriani. Saya berserta teman-teman saya, Syifa dan Kanza, akan menjelaskan tugas mandiri APSI TI Minggu 7, Integration, Interface, and Database Microsoft Access. Nah, di sini tuh ada study case. Seperti sebelum-sebelumnya, Igresias, aplikasi yang ada pada Telkom University, di mana setiap dosen serta mata kuliah memiliki atribut yang berbeda-beda dan setiap objek memiliki satu atribut yang unik. Proses registrasi dimulai dengan mahasiswa login ke dalam Igresias. Selanjutnya memilih menu registrasi dan memilih submenu registrasi mata kuliah. Lalu, mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diambil pada semester yang akan datang. Di sana ada fungsi preview jadwal mata kuliah. Di sana kita dapat melihat apakah jadwal kuliah yang bentrok satu dengan lainnya. Selanjutnya adalah mengirim request ACC kepada dosen masing-masing. Lalu, dosen wali akan memilih untuk meng-approve atau mereset pilihan mata kuliah siswanya. Dan jika reset, mahasiswa memilih mata kuliah kembali. Sedangkan jika di-approve, maka mahasiswa tinggal melakukan cetak hasil. Nah, berarti di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat CMD-nya. Di sini kami sudah membuat CMD-nya. Berikut adalah tampilan CMD yang kami buat. Ada mahasiswa, registrasi, mata kuliah, dosen, dan approval. Nah, kemudian setelah ini kita harus melakukan grade CMD untuk membuat PMD-nya. Apa sih PMD itu? PMD atau Physical Data Model itu dihasilkan dari generasi CDM. Fungsinya memodelkan struktur fisik dari suatu basic data. Nah, PDM ini memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya. Setelah kita melakukan generate PDM ini, berikutnya kita import database dari PDM. Nah, fungsinya import database dari PDM ini biar kita tuh bisa nge-save ke dalam beberapa format atau berbagai format, dan kita dapat melihatkan ke dalam Microsoft Access yang akan kita bahas berikutnya. Sekarang kita akan melihat Microsoft Access yang sudah kami buat, di mana yang pertama ada form approval. Sesuai dengan tadi, approval itu fungsinya buat dosen bisa mengapprove mata kuliah yang sudah dipilih oleh siswa. Di sini tuh ada form approval dengan ada ID approval, NIP-nya dari dosen, dan statusnya. Kemudian ada find next, add record, save record, delete record, and close form. Find next itu fungsinya untuk melihat data mahasiswa yang mau dilihat berikutnya atau form-form lainnya. Kemudian add record itu untuk menambahkan rekaman data. Kemudian ada save record itu untuk menyimpan rekaman data, delete record untuk menghapus rekaman data, dan close form itu untuk menutup form-form yang sudah dibuka. Sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Syifa dan Kanza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Pratiwaryanti dari TI 3704 kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang Power Designer dan Microsoft Access khusus form dosen dan form mahasiswa. Nah, untuk form dosen dia terdapat atribut NIP, kode mata kuliah, nama dosen, bidang pengajaran, dan jenis dosen. Nah, dari itu terdapat button untuk find next, add record, save record, delete record, sama close form. Nah, kegunaan masing-masing tersebut, kalau find next itu digunakan untuk melihat from dosen tersebut. Add record itu digunakan untuk membuat
form dosen. Nah, kalau save record digunakan untuk menyimpan form dosen yang sudah dibuat. Nah, kalau delete record itu untuk menghapus form dosen yang telah dibuat. Kalau close form itu digunakan untuk menutup form ketika sudah selesai digunakan. Nah, ini tuh untuk Microsoft Access-nya bisa dilihat seperti ini. Ini kode matrikulah sama. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan tentang form mahasiswa. Nah, kalau form mahasiswa dia ada atribut name, atribut kode mata kuliah, nama mahasiswa, sama program studi. Nah, dia terdapat buttonnya sama juga kayak yang di form dosen tadi. Nah, kegunaannya pun sama, bedanya kalau Finex itu digunakan untuk melihat keluhan form mahasiswa, add record itu untuk membuat form keluhan mahasiswa, form mahasiswa. Save record itu untuk menyimpan form mahasiswa yang sudah digunakan tadi. Delete record itu untuk menghapus form mahasiswa yang sudah dibuat tadi. Kalau close form itu untuk menutup form mahasiswa yang sudah digunakan. Nah, ini tuh Microsoft Access-nya buat form mahasiswa. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya dia Kanda. Ya, selanjutnya dengan saya Putri Adia Kanza, saya akan menjelaskan tentang form mata kuliah dan form registrasi. Nah, di sini di form mata kuliah memiliki atribut yaitu name, kode mata kuliah, nama mahasiswa, dan juga program studi. Lalu di buttonnya sama aja seperti yang sebelum-sebelumnya, ada Finex yang digunakan untuk melihat form mata kuliah itu sendiri, terus ada add record yaitu untuk membuat form mata kuliah, dan lalu ada save record untuk menyimpan form mata kuliah yang telah dibuat, lalu ada delete record untuk menghapus form mata kuliah yang sudah dibuat. Lalu ada close form yaitu untuk menutup form mata kuliah yang sudah selesai digunakan. Lalu selanjutnya ada form registrasi. Nah, form registrasi hanya memiliki dua atribut yaitu kode mata kuliah dan juga periode registrasi. Nah, di sini button-nya juga sama kegunaannya, yaitu yang Finex itu untuk melihat form registrasi, untuk melihat form registrasi. Terus ada add record yaitu untuk membuat form registrasi. Terus ada save record yaitu untuk menyimpan form registrasi yang telah dibuat. Lalu ada delete record yaitu untuk menghapus form registrasi yang telah dibuat. Lalu habis itu ada close form yaitu untuk menutup form registrasi ketika sudah selesai digunakan. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.